Halo semuanya, kami dari tim KKN KLB 46 Kelurahan Selili hari ini akan membahas tentang program individu yang berjudul Cerdas Pencegahan Remaja dari COVID-19. Kenalan dulu yuk, nama saya Umi Cayantari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Saat ini, dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Hal ini menyebabkan kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat dunia. Masyarakat harus berperan aktif nih dalam mendukung kebijakan pemerintah, salah satunya kalangan remaja. Oleh karena itu, edukasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk remaja sangat diperlukan. Pandemi COVID-19 adalah kejadian penyakit COVID-19 yang terjadi hampir sebagian negara di dunia dengan penyebaran dari manusia ke manusia dapat menyerang siapa saja tidak mengenal status sosial, jenis kelamin, dan usia. Data kasus secara global per tanggal 28 Juli 2020 sudah terdapat 16,6 juta kasus positif COVID-19 dan di Indonesia sendiri dengan waktu yang sama mencapai 102.051 orang positif COVID-19. Angka yang tidak main-main bukan? Coronavirus adalah salah satu virus yang dapat menyebabkan penyakit infeksi pada saluran napas yang berakibat fatal bahkan kematian bagi manusia. Virus corona menginfeksi manusia dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran napas, flu biasa, MERS, SARS, dan COVID-19. Perlu diingat ya bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. COVID-19 singkatan dari Coronavirus Disease 19 pertama kali ditemukan di Provinsi Hubei, Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Diduga penularan COVID-19 berasal dari hewan kelelawar ke manusia. Angka kematian COVID-19 sampai sekarang tidak lebih tinggi dibandingkan penyakit SARS dan MERS. Namun, penularan COVID-19 dari manusia ke manusia lebih cepat dan mudah. Oleh karena itu, jumlah penderita penyakit COVID-19 meningkat tajam dalam waktu yang sangat singkat. Masa inkubasi COVID-19 yaitu 1-14 hari. Rata-rata 5 hari gejala COVID-19 akan terlihat setelah kontak pertama dengan orang positif COVID-19. Gejala COVID-19 ringan hampir sama dengan penyakit flu atau influenza seperti demam di atas 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, hidung tersumbat. Sedangkan gejala COVID-19 berat yaitu demamnya cukup tinggi, batuk berlendir, sesak napas, dan nyeri dada. Pola penyebaran COVID-19 yaitu yang pertama percikan air liur atau biasa disebut droplet orang positif COVID-19. Yang kedua bersentuhan dengan orang positif COVID-19. Yang ketiga menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena percikan liur orang positif COVID-19. Bisa dilihat di gambar ya, pertahanan virus corona di berbagai benda memiliki waktu yang variatif. Virus corona dapat bertahan di waktu yang singkat yaitu pada udara selama 3 jam. Sedangkan virus corona dapat bertahan di waktu yang lama yaitu pada kertas, kaca, dan kayu selama 4-5 hari. Benda-benda di sekitar kita selama pandemi COVID-19 berbahaya bukan? Pencegahan COVID-19 yang pertama cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang bersih. Yang kedua menggunakan hand sanitizer jika tidak ada sabun dan air mengalir. Yang ketiga menjaga jarak fisik, physical distancing. Yang keempat menerapkan etika batuk. Yang kelima menggunakan masker jika sakit dan berpergian keluar rumah. Yang keenam tidak berpergian jauh ke daerah lain. Yang ketujuh setelah beraktivitas di luar rumah pastikan untuk membersihkan diri seperti segera mengganti pakaian dan mandi. Yang kedelapan menghindari pertemuan orang banyak dan hindari keramaian. Yang kesembilan hindari keluar rumah jika tidak ada kepentingan atau hashtag di rumah aja. Yang kesepuluh menerapkan pola hidup sehat seperti konsumsi makanan bergizi, minum air minimal 2 liter per hari, dan olahraga. Remaja itu siapa sih? Menurut WHO, remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa yang memiliki batasan usia 10-19 tahun. Menurut BKKBN, usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Kenapa remaja harus mencegah diri dari COVID-19? Masih banyak remaja yang mengabaikan kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah dan beraktivitas di rumah. Hal ini disebabkan pengaruh budaya luar yang mempengaruhi perilaku dan gaya hidup remaja seperti hangout, jalan-jalan, nongkrong di tempat keramaian seperti
kafe dan mall. Tanpa mereka sadari, saat mereka berkumpul, mereka dapat berkontak langsung dengan orang positif COVID-19, sehingga mereka dapat terinfeksi COVID-19 tanpa menimbulkan gejala dan berpotensi menyebarkan COVID-19 ke keluarga mereka yang ada di rumah, terutama orang tua mereka. Remaja itu tidak kebal corona. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja tanpa mengenal umur, jenis kelamin, dan status sosial. Meski tingkat kematian remaja akibat COVID-19 sangat kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan remaja bisa terinfeksi COVID-19. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 dapat bertambah banyak. Selain itu, remaja kurang memanfaatkan teknologi dan internet dengan baik dan benar. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh remaja, yang pertama, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak, tidak berkumpul, dan tetap menerapkan protokol kesehatan jika terpaksa berada di luar rumah. Interaksi yang dapat dilakukan remaja saat ini dapat melalui media sosial. Yang kedua, mengoptimalkan platform digital dan media online untuk berbagi informasi edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai penyebaran COVID-19 dan bahaya yang ditimbulkan, serta pencegahannya dan kegiatan kreatif inovatif. Yang ketiga, mengingatkan remaja lainnya untuk melakukan aktivitas di rumah aja, selalu menjaga jarak dan saling menguatkan. Yang keempat, remaja dapat menjadi relawan dengan menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat sasaran dalam penanganan COVID-19. Yang kelima, memperbanyak informasi tentang COVID-19 serta mengikuti informasi up to date setiap harinya. Jika sakit dan memiliki gejala mirip COVID-19, tetap tenang dan jangan panik. Cari informasi yang benar dan akurat tentang perkembangan COVID-19. Komunikasi, informasi, dan edukasi secara online. Pantau perkembangan kesehatan. Jangan pergi keluar rumah seperti bekerja, sekolah, dan tempat keramaian. Yang terakhir, menghubungi call center COVID-19 terdekat. Tips untuk remaja agar tetap produktif di saat pandemi COVID-19. Yang pertama, mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19, yaitu work from home, study from home, and pray from home. Yang kedua, buatlah list pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan sehingga tetap selesai tepat waktu. Yang ketiga, berdiskusi dan berinteraksi dengan teman, guru atau dosen melalui media online. Yang keempat, mencoba bisnis, mencari uang dengan memanfaatkan media online. Yang kelima, melakukan kegiatan bermanfaat selain kegiatan sekolah atau kerja, misalnya membaca buku, memasak, melukis, menghabiskan waktu bareng keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Keep healthy and stay at home.